Baik, kita lanjutkan kembali dialog ini, kita langsung menuju ke Bung Kusna ini. Bung Kus, jadi ketika Anda melihat strategi seperti apa yang harus dimainkan oleh tim nasional kita untuk dapat memenangkan laga melawan Arab Saudi ini? Iya, jadi ketimbang kita bicara soal posisi Sintayong ya, yang serba tidak pasti, saya pikir lebih konstruktif kalau kita bicara bagaimana caranya Indonesia menang. Karena emang Indonesia butuh kemenangan kalau masih pengen lolos ke putaran keempat. Sekarang lolos langsung ke Piala Dunia rasanya sudah mendekati mustahil. Tapi lolos ke putaran keempat kan sebetulnya masih terbuka kemungkinannya. Kalau kita bisa meraih 3 kemenangan, dan itu dimulai dengan kemenangan lawan Arab Saudi. Kalaupun kita misalnya tidak bisa menang, toh masih ada 4 pertandingan lagi. Jadi dalam sepak bola masih banyak hal yang bisa terjadi. Tapi memang paling penting kita harus memulainya dengan kemenangan. Tidak ada tim yang lolos ke Piala Dunia kalau di kualifikasi nggak bisa menang gitu ya. Nah, untuk mengalahkan Arab Saudi juga bukan soal kita harus main menyerang atau harus main bertahan. Bukan semata soal itu. Ada soal yang namanya game plan, susunan pemainnya seperti apa, formasinya seperti apa, cara mainnya bagaimana, apakah main middle block, apakah kita menunggu, apa kita melakukan high pressing. Nah, itu saya pikir hal-hal yang mungkin perlu atau layak untuk kita diskusikan hari ini. Dan menurut saya, kita memang menghadapi lawan yang cukup kuat ya, sangat kuat bahkan. Arab Saudi ini kan tim yang pernah 6 kali main di Piala Dunia. Dan mereka tahun ini dari 16 pertandingan selama tahun 2024, itu juga hanya 2 kali kalah. Kalahnya dari Jepang dan dari Jordania. Selebihnya 8 kali menang, 6 kali imbang. Jadi tim yang sangat kuat. Nah, ini emang bukan PR yang mudah bagi Indonesia. Tapi sekali lagi, kalau kita bermain baik, bermain sebaik sebelumnya ketika kita 3 kali menahan imbang lawan di pertandingan away, sebetulnya bukan hal yang mustahil juga untuk mendapatkan kemenangan. Saya pikir poinnya itu. Oke, maksud Anda game plan kita sebenarnya sudah ada belum sih, Bung? Iya, jadi di pertandingan lawan Jepang itu memang kita tidak bisa menerapkan game plan kita dengan baik ya. Karena kita pengennya menang lawan Jepang, pengennya mencuri poin, tapi di awal apa yang kita dapatkan peluang itu tidak bisa kita maksimalkan. Tim itu kalau misalnya mendapatkan banyak peluang di awal, tapi kemudian disia-siakan, itu biasanya kemudian situasinya berbalik. Hukuman datang bagi tim itu. Itulah yang terjadi pada kita. Kita menyia-nyiakan sejumlah peluang di awal pertandingan, kemudian lawan mendapatkan confidence dari keberhasilan mematahkan atau menggagalkan peluang-peluang itu, dan akhirnya mereka menghukum kita. Nah, ini saya pikir yang harus tidak boleh diulangi ketika melawan Arab Saudi. Mungkin kita akan mendapatkan peluang itu lagi, karena secara permainan kita bisa mengimbangi. Tapi kalau kita menyia-nyiakan peluang itu, gagal memanfaatkan, ya mungkin bisa terulang lagi seperti waktu lawan Jepang. Karena itu saya pikir harapannya lawan Arab Saudi nanti, kita bisa kembali menampilkan permainan yang baik di awal laga, tapi bisa memanfaatkan peluang-peluang itu menjadi gol, sehingga kita bisa mendapatkan momentum untuk menjadi pemenang di laga itu. Baik, kita ke Bung Toel. Bung Toel ini masih berbicara soal strategi untuk melawan Arab Saudi lini per lini. Kalau kita katakan mana yang harus dipertajam? Lini per lini yang harus dipertajam. Ya semualah. Tergantung nanti bagaimana polanya, strategi yang mau dipakai. Kecenderungannya bagaimana selama ini gitu loh. Lawan tim-tim yang kuat gitu kan. Kan itu. Makanya kan catatan kritis saya adalah pola yang monoton. Terutama saat menghadapi lawan-lawan yang memang papan atas Asia. Kecenderungannya kan sangat defense. Saya nggak pernah melihat Sinteyong ini selama megang tim nasional 2020, kecuali lawan tim-tim lemah macam Brunei, Laos, Kamboja, ya ofensif atau dominan. Tapi lawan-lawan tim-tim mau Irak itu, mau Jepang, Australia, Arab, selalu defend kecenderungannya, bahkan parkir bus kalau lawan Jepang di babak pertama kemarin gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya apa yang harus diperbaiki? Ya semua. Karena problematik gitu loh. Contoh waktu gol kemarin, sebetulnya catatan saya tuh sangat perhatikan yang gol kedua ketika Kevin Dick dalam perawatan. Kan kita main 10 pemain, itu ada ruang yang lama tuh. Dalam konteks bola tuh ruang kekosongan 10 pemain itu cukup lama, yang akhirnya menit 39 lewat berapa detik gitu, lewat 20 detik gol kedua terjadi. Artinya kan antisipasi Sinteyong ketika Kevin Dick dibawa tarik keluar lapangan itu nggak cepat gitu loh. Apa laporan dari tim medis atau dokternya yang juga Korea itu gitu loh. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Ragnar Ortmangun dianggap penyebab, katanya berandai-andai kalau dia bikin gol hasilnya tentu bisa berbeda. Pertanyaannya juga, kan dia sudah tambah pelatih striker.
situasi peluang begitu besar gagal gitu. Sebetulnya itu adalah otokritik buat dirinya yang sudah menambah staf kepelatihan dengan pelatih khusus striker dan tidak terlihat di situasi klinis krusial seperti itu waktu Ragnar berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang Jepang. Dan ketiga buat saya adalah komunikasi penting. Itu loh. Apa itu komunikasi? Sekarang selama pertandingan starting line up misalnya 9 naturalisasi 2 lokal. Sinteyong mau spontan kasih instruksi di lapangan pakai bahasa apa saya tanya. Bahasa Indonesia masih mengandalkan penerjemah, bahasa Inggris begitu pun, apalagi kemarin yang analisisnya, tim analisisnya itu, yang technical analisisnya kan kena kartu merah sebelumnya di Bahrain yang kena sanksi kan. Jadi siapa yang nerjemahin bahasa Inggrisnya? Nggak ada juga. Dan di lapangan yang boleh ada di area teknikal kan cuma satu head coach. Nggak bisa numpuk gitu loh. Penerjemah Indonesia di kiri, penerjemah Inggris di kanan kan nggak bisa begitu. Nah ini adalah kendala menurut saya handicap yang membuat saya pikir ini situasinya memang nggak berubah dari satu pertandingan ke pertandingan gitu loh. Kita jangan bilang Jepang di atas ya kita semua udah tahu. Makanya dilakukan upaya naturalisasi supaya gap itu menjadi lebih kecil. Arab langganan Piala Dunia iya makanya dilakukan naturalisasi. Kan kurang lebih itu dalam pemikiran federasi supaya gap antar tim itu menjadi lebih kecil. Nah kalau sudah gap dilakukan dari sisi itu, sekarang sisi apa lagi yang harus dilakukan yang harus bebenah ya sisi taktikal lah. Area pelatih itu. Seperti yang disampaikan. Bahwa kalau kalah besok di ujung tanduk jelas. Di ujung tanduk gitu loh posisi Indonesia. Karena proyek besar yang dimaksud Ketua Umum, saya yakin itu adalah terjemahannya lolos Piala Dunia. Entah lewat ronde 4 pun. Nah lewat ronde 4 pun saat ini yang sedang diperjuangkan, kuncinya besok harus menang 3 poin. Harus menang dari Arab gitu loh. Maka jangan heran kalimatnya evaluasi besar-besaran. Dan baru kali ini saya lihat gestur Ketua Umum seperti itu gitu loh. Saya mau ke Bungkus. Bungkus ini seperti yang dikatakan oleh Bung Toel nih tadi mengatakan peluang Indonesia ini beberapa kali ada pada saat melawan Jepang. Tapi hilang dan juga gagal. Apa yang bisa dimaknai Bungkus? 2 peluangnya statistik mengatakan itu 2. Silakan Bungkus. Giliran saya apa giliran Toel nih? Silakan Bungkus. Iya, kita akui bahwa yang namanya penyelesaian akhir itu problem tim nasional kita ya. Itu tidak hanya terjadi di kualifikasi kali ini, juga terjadi di Piala Asia. Jadi emang penyelesaian akhir itu salah satu penyebabnya, antara lain karena emang kita tidak punya striker yang secara kualitas sudah teruji bermain di level yang tinggi dan bermain konsisten. Kita punya Rafa Strike, tapi Rafa ini kan pemain muda ya yang bermusim ini bermain di kompetisi senior di Australia. Selebihnya adalah pemain yang bukan posisinya striker. Saya tidak mengatakan kalau misalnya hari ini datang striker lalu masalahnya terselesaikan. Enggak. Karena sepak bola itu permainan kolektif. Datang satu striker belum tentu menyelesaikan masalah produksi gol. Kan pemain itu yang namanya striker harus beradaptasi, harus memahami pola permainan timnya, harus menjalani latihan bersama, menjalani pertandingan bersama. Jadi memang ini bukan persoalan yang akan selesai dalam 1 hari misalnya kita mendapatkan striker. Bahwa itu persoalan yang terjadi dengan timnas kita yang masih minim produktivitas gol. Iya, kita sudah bolak-balik dan itu kita sudah bahas di berbagai media. Nah, persoalannya sekarang kan upaya itu kan juga tidak semudah membalik telapak tangan untuk memperbaikinya. Harus melalui proses dan proses itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1-2 hari hanya dengan memasukkan 1-2 pemain. Proses itu menurut saya proses yang harus bersabar kita jalani gitu loh. Nah sekarang tim itu berprogres. Nah, saya bukan juga mengatakan bahwa Sintayong itu nggak boleh diberhentikan, bukan juga. Pelatih itu setiap saat bisa diberhentikan kalau kinerjanya dianggap tidak optimal. Nah, kan kita harus bersabar melihat yang namanya proses evaluasi itu berjalan. Dan ini kan belum terjadi. Pertandingannya lawan Arab Saudi belum terjadi. Kita tunggu sampai lawan Arab Saudi. Bahkan yang paling realistis itu sebetulnya pelatih ditargetkan lolos Piala Dunia. Nah, kalau lolos Piala Dunia sebelum kualifikasi berakhir sudah dibuat judgement, ya itu sebetulnya terlalu dini. Yang ideal itu ketika kualifikasinya sudah selesai lalu dievaluasi. Tapi dalam sepak bola itu juga lumrah. Kadang-kadang belum selesai kualifikasinya di tengah jalan diberhentikan. Tadi saya sudah kasih contoh. Arab Saudi juga pernah memberhentikan satu pelatih hanya dari 1 pertandingan. Itu hal yang lumrah dalam sepak bola. Jadi
cara kita berpikirnya menurut saya yang harus lebih realistis. Baik, kami mendapatkan poinnya Bungkus. Nah, yang menarik juga adalah, ini saya ke Bung Toel terlebih dahulu, yang menarik adalah kehadiran Reinhard di sini yang menggantikan Roberto Mancini. Ini pasti akan membuat perbedaan dalam gaya bermain Arab Saudi besok melawan timnas Indonesia. Anda melihatnya seperti apa, Bung Toel? Iya betul, dia pernah menangani Arab Saudi di Piala Dunia kemarin 2022. Jadi dia bukan pelatih baru yang gelap soal sepak bola Arab Saudi. Dia tahu soal kekuatan timnas, yang artinya di timnas, di level timnas senior, perubahan itu adalah lazim. Artinya memutus tren negatif. Jadi tren negatif Mancini diputus, berusaha diputus di awal supaya tidak kebablasan, supaya peluang itu tetap terpelihara. Datanglah Renat yang sudah teruji dan debutnya kan draw. Imbang dengan Australia, itu kan memberikan harapan. Jadi itulah maksudnya kalau di level senior gitu loh, soal pergantian. Nah, jadi ini jadi nggak akan gampang juga besok buat timnas Indonesia. Kalau seperti matematika, oh kemarin di kandang Arab kita draw 1-1, sekarang di kandang. Nah, kalau sepak bola sesederhana itu, ya menurut saya sih nggak ada menariknya gitu loh. Jadi sepak bola bukan matematika. Nah, situasinya kalau kemudian TV One kasih judul Sinteyong di ujung tanduk atau timnas juga dalam posisi yang kritis, iya. Karena nggak jadi apa ya, faktor draw 1-1 waktu Arabnya Mancini sekarang Renat kan sudah berpengaruh tuh faktornya. Jadi nggak sesederhana itu lihat sepak bola. Oh besok di kandang kita bakal peluang menang kita lebih besar, belum tentu. Yang kedua contoh, waktu lawan Jepang ada tuh polling tuh sehari atau 2 hari sebelum pertandingan lawan Jepang polling. Media cukup ternama juga itu bahkan sampai 49% publik itu, masyarakat itu menganggap bahwa Indonesia akan menang. Jepang sendiri di situ hanya diukurkan 30%. Bayangin tuh betapa publik itu sudah terbias gitu loh, kondisi-kondisinya gitu loh. Inilah yang sebetulnya menjadi catatan. Bagaimana menilai objektivitas dari sebuah tim nasional dan sebagainya. Jadi menurut saya ini memang perlu evaluasi besar-besaran. Maka Selasa besok menjadi hari penentuan. Selasa besok menjadi hari penentuan, kita nantikan bersama dan kita berikan dukungan. Asa Garuda masih tetap ada. Terima kasih banyak Bung Toel, Bungkus atas waktunya di Kabar Petang. Selamat petang.